Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Fatih Hadiza Rahman dengan NPM 221506184 dari kelas PSTID kelompok 1D. Hari ini saya akan membahas kembali apa yang sudah saya dapatkan dari praktikum teknik digital judul kelima yaitu pengkodean. Apa saja yang akan saya bahas ini? Yang pertama ada pengkodean, yang kedua common anode dan katoda, lalu ada encoder dan decoder. Yang pertama itu pengkodean. Apa itu pengkodean? Pengkodean adalah proses perubahan karakter data yang akan dikirim dari suatu titik ke titik lain dengan kode yang dikenal oleh setiap terminal yang ada, dan menjadikan setiap karakter data dalam sebuah informasi digital ke dalam bentuk biner agar ditransmisikan. Suatu terminal yang berbeda menggunakan kode biner yang berbeda untuk mewakili setiap karakter. Tujuan dari pengkodean adalah untuk menjadikan setiap karakter data dalam sebuah informasi digital ke dalam bentuk biner agar dapat ditransmisikan dan bisa melakukan komunikasi data. Kode-kode yang digunakan dalam komunikasi data pada sistem komputer memiliki perbedaan dari generasi ke generasinya karena semakin besar dan kompleksnya data yang akan dikirim atau digunakan. Yang kedua ada common anoda dan katoda. Common anoda. Common anoda merupakan deretan LED yang disusun dengan menggunakan anoda bersama. Dalam hal ini, untuk menyalakan dibutuhkan saklar yang menghubungkan kaki LED dengan ground. Nah, ini ada common anoda, gambarnya, contoh dari common anoda. Lalu selanjutnya ada common katoda. Kebalikan dari common anoda adalah common katoda. Common katoda merupakan deretan LED yang disusun dengan menggunakan katoda bersama. Dalam hal ini, untuk menyalakan dibutuhkan saklar yang menghubungkan kaki LED dengan VCC atau sumber tegangan. Perbedaan common anoda dan katoda. Pada LED 7 segmen jenis common anoda, kaki anoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki katoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki anoda yang terhubung menjadi satu pin ini akan diberikan tegangan positif dan sinyal kendali akan diberikan kepada masing-masing kaki katoda segmen LED. Pada LED segmen jenis common katoda, kaki katoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin. Sedangkan kaki anoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki katoda yang terhubung menjadi satu pin ini merupakan terminal negatif atau ground, sedangkan sinyal kendali akan diberikan kepada masing-masing kaki anoda segmen LED. Kelebihan dan kekurangan dari common katoda dan common anoda. Common katoda, logika tampilannya menghasilkan output high untuk menampilkan segmen yang diinginkan. Keuntungannya lebih mudah mengontrol secara logika dengan menggunakan sinyal high sebagai logika tampilan aktif. Koneksi ground lebih umum digunakan pada sirkuit elektronik. Kekurangan dari common katoda adalah membutuhkan resistor tambahan untuk mengendalikan arus pada segmen yang diaktifkan, dan juga memerlukan inverter jika logika kontrol menggunakan sinyal low sebagai logika tampilan aktif. Lalu selanjutnya common anoda, logika tampilannya menghasilkan output low untuk menampilkan segmen yang diinginkan. Dengan keuntungannya, tegangan positif atau VCC lebih umum digunakan pada sirkuit elektronik, dan juga lebih cocok jika menggunakan teknik sinkronisasi dan tampilan segmen aktif dengan sinyal low. Kekurangan dari common anoda adalah membutuhkan resistor tambahan untuk mengendalikan arus pada segmen yang diaktifkan, dan juga memerlukan inverter jika logika kontrol menggunakan sinyal high sebagai logika tampilan aktif. Lalu, encoder. Apa itu encoder? Encoder adalah sebuah perangkat atau proses yang mengubah data dari satu format ke format lainnya. Dalam pengindaran posisi, sebuah encoder adalah perangkat yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengubah gerakan mekanis menjadi sinyal output berkode analog atau digital. Encoder memiliki maksimum 2 pangkat N jalur input, di mana N adalah jalur output. Karena mengkode informasi dari input 2 pangkat N menjadi kode N bit, encoder akan menghasilkan kode biner yang setara dengan input yang mana adalah aktif tinggi. Oleh karena itu, encoder mengkodekan 2 pangkat N jalur input dengan N bit. Lalu, decoder. Decoder adalah rangkaian logika yang menerima input-input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan input kode binernya. Decoder adalah rangkaian kombinasi yang memiliki jalur input N dan maksimum jalur output 2 pangkat N.
Salah satu dari output ini akan menjadi aktif tinggi berdasarkan kombinasi dari input yang ada ketika decoder diaktifkan. Dengan kata lain, bahwa decoder adalah rangkaian yang mampu mendeteksi kode tertentu. Output dari decoder tidak lain adalah syarat minimum dari baris variabel input N ketika diaktifkan. Penggunaan encoder dan decoder dalam kehidupan sehari-hari itu ada pengaplikasiannya pada remote control, keamanan digital, komunikasi data, sistem otomatis, komunikasi multimedia, pintu parkir otomatis, barcode dan QR code, sistem keamanan, sistem audio dan video, sistem keamanan rumah, dan komunikasi satelit. Nah, kita langsung saja ke rangkaiannya. Nah, yang pertama ini ada decoder. Decoder decoder ini dia mengubah bilangan desimal menjadi bentuk biner. Nah, dapat kita lihat di sini dia menggunakan IC 7417. Nah, kita dapat lihat di sini tuh sudah ada inputannya mulai dari angka ke 1 sampai 9. Lalu nanti dia akan eh, menghasilkan output berupa bilangan biner. Nah, langsung saja kita aktifkan. Yang pertama kita masukkan bilangan 1, maka ketika dijalankan, dia akan menghasilkan output 1 biner 1000. Lalu 2, dia menjadi 0100 yang merupakan bilangan biner dari 2. Lalu 3 menjadi 1100. Nah, kita coba eh, bilangan biner dari 8. Nah, bilangan binernya itu jadi 0001. Nah, kan kita bisa lihat di sini kalau eh, input 3 ini dia aktif kan, tapi input 8 juga aktif. Tapi yang dihasilkan itu adalah bilangan biner, output yang dihasilkan itu adalah bilangan biner dari 8. Kenapa? Karena di encoder ini dia itu memprioritaskan bilangan yang lebih tinggi. Jadi misalkan di sini mau dari 1 sampai 7 itu aktif, tapi kalau dia ada yang lebih tinggi dari bilangan-bilangan tadi itu aktif juga, maka dia akan memprioritaskan yang lebih tinggi terlebih dahulu untuk aktif. Nah, selanjutnya kita ke decoder anoda. Nah, di decoder anoda ini dia menggunakan IC 7447. Nah, di sini juga ada VCC karena dia anoda. Nah, kalau di anoda ini dia akan aktif jika ininya outputnya itu bernilai low. Nah, bisa kita langsung coba saja kita masukkan eh, nilai biner 3 yaitu 1100. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini itu yang aktif adalah output dari A, B, C, D, dan G. Dan menghasilkan output nilai 3. Coba kita selanjutnya 8. Nah,
Ketika kita masukkan biner 8, dia akan mengaktifkan dari output A sampai dengan J sehingga di sini 7 segmennya itu nyala semua. Lalu selanjutnya kita ke decoder katoda. Nah, pada decoder katoda ini dia menggunakan IC 7448. Nah, di sini terdapat ground. Kalau di anoda tadi dia akan aktif jika outputnya itu low, kebalikannya di katoda ini dia akan aktif jika eh, outputnya ini high. Kita masukkan eh, bilangan biner dari 9. Nah, dapat maksudnya 5. Kok 5? Salah ini di sini. Nah, ya 9. Nah, dapat kita lihat bahwa yang aktif di sini itu adalah output dari A, B, C, F, dan G, dan menghasilkan eh, output 9 di sini, di 7 segmennya. Lalu jika kita nyalakan nyalakan lagi dengan menginputkan bilangan biner 1010, maka yang menyala di sini adalah eh, output A, C, D, F, dan G dan menghasilkan bilangan 5. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.